Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arin Kariski, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM 1 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Langsung saja, untuk soal yang pertama, jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Jawabannya adalah, landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan spirit dan mengembangkan skill serta knowledge di kalangan mahasiswa agar mereka mempunyai bekal setelah lulus nanti. Selain itu juga, ilmu kewirausahaan di perguruan tinggi diharapkan bisa menyiapkan mahasiswa untuk berani mandiri dan tidak lagi berfokus menjadi pencari kerja, tetapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi berhubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Instruksi Presiden ini memberikan arahan dalam melaksanakan gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya di bawah koordinasi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Sehingga dibuatkan surat keputusan bersama Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Menteri Pendidikan Nasional nomor 2/SKB/Mendes/6 pada tahun 2000 dan nomor 4/U/SKB pada tahun 2000 tertanggal pada 29 Juni 2000 tentang pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Jawabannya, pada sejarah teori kewirausahaan dimulai dari Richard Catlin, di mana Richard Catlin ini lahir pada tahun 1680 dan meninggal pada tahun 1734 di Prancis. Richard Catlin dikenal sebagai bapak kewirausahaan. Dalam buku Catlin, yaitu Essai sur la naturale de commerce en général, atau tulisan tentang sifat dari perdagangan komersial, yang dipublikasikan di tahun 1755 pada 2 dekade sebelum kemunculan buku Adam Smith. Para ahli kewirausahaan menyatakan bahwa tulisan tentang kewirausahaan sebelum era Richard Catlin disebut sebagai era prasejarah teori kewirausahaan. Sebelum era Catlin, aktivitas kewirausahaan hanya terkenal sebagai pedagang, penjelajah, ataupun saudagar. Sedangkan pada era setelah Catlin, beragam istilah tersebut menjadi satu, yaitu wirausahawan atau entrepreneur. Ada beragam istilah lain dari wirausahawan, antara lain yang pertama pengusaha, pembisnis, wiraswastawan, wirausahawan, entrepreneur, teknopreneur, bahkan pedagang, penjual, dan lain sebagainya. Namun, semua istilah dan konsep tersebut serupa yang mengacu pada suatu pengertian, yaitu seorang yang melakukan atau mendirikan usaha sendiri atau mandiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, pada abad ke-18, konsep kewirausahaan modern diperkuat oleh penemuan teori ekonomi yang berawal sebagai ekonomi politik, yang menjelaskan bagaimana kemajuan perekonomian terjadi. Dimulai dengan adanya karya Adam Smith yang lahir pada tahun 1723 dan meninggal pada tahun 1790 dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Natural and Cost of the Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776, di mana dalam penurunan perekonomian, kewirausahaan muncul sebagai agen pusat perekonomian yang menjalankan pasar produk dan sumber daya. Selanjutnya, pada abad ke-19, pemikiran dan teori kewirausahaan ditemukan dan dipopulerkan lagi oleh seorang ahli ekonomi yang bernama William Jane Foss, di mana William Jane Foss ini lahir pada tahun 1835 dan meninggal pada tahun 1882, yang menjadi ilmuwan pionir ekonomi neoklasik yang menjadi tulisan Catlin sebagai literatur klasik ilmu ekonomi. Bahkan, dia menyebut konsep kewirausahaan ini sebagai awal lahirnya dari ekonomi politik, di mana teori kewirausahaan dari Catlin dipandang sebagai awal lahirnya ilmu ekonomi.
Pemikiran tersebut terus berkembang di abad ke-19, di mana James Bastion Say yang lahir pada tahun 1767 dan meninggal pada tahun 1832 memberikan kontribusi signifikan terhadap teori kewirausahaan, di mana Say melanjutkan konsep Keslen yang menempatkan kewirausahaan sebagai pusat dan aktivitas perekonomian. Pemikiran Say lebih maju, lengkap dan lebih revolusioner dari konsep kewirausahaan dari Keslen. Bahkan, Say memberikan sebuah model dari kewirausahaan yang didukung oleh kewirausahaan ekonomi pasar, kemandirian, dan pencari keuntungan. Selanjutnya, pada abad ke-20, di negara Jerman, muncul pemikiran dan tulisan tentang etika Protestan dari Max Weber yang kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya aliran kapitalisme. Dalam aliran ini, kewirausahaan dan wirausahawan dipandang sebagai penggerak dan agen utama dari perekonomiannya, di mana wirausahawan dihubungkan dengan perkembangan kapitalisme rasional yang dikombinasikan dengan dorongan untuk mengakumulasikan bersama gaya hidup positif yang hebat. Selanjutnya, pada abad ke-21, Peter van der Drucker yang lahir pada tahun 1909 dan meninggal pada tahun 2005 dikenal sebagai bapak pengembang teori kewirausahaan. Drucker terpengaruh oleh Joseph Schumpeter yang menganggap bahwa dalam ilmu ekonomi dia tertarik kepada perilaku orang atau manusia dan bukan kepada perilaku komunitas ekonomi. Drucker terkenal sebagai pemikir bisnis atau disebut dengan the business thinker, di mana selama hidup membaktikan dirinya kepada perkembangan bisnis, manajemen, inovasi, dan kewirausahaan. Selanjutnya, pada tahun 1995, sudah dimulai kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada pengembangan budaya kewirausahaan. Di awal kebijakan tersebut, Presiden Republik Indonesia pada saat itu menginstruksikan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Sejak saat itu, gerakan pendidikan kewirausahaan mulai diprogramkan oleh berbagai organisasi, baik organisasi bidang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, serta organisasi pemerintah dan swasta. Selanjutnya, pada tahun 1997, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi telah difasilitasi oleh Dikti dengan adanya program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi yang menawarkan berbagai kegiatan yaitu kuliah kewirausahaan atau disingkat dengan KWU, magang kewirausahaan atau disingkat dengan MKU, kuliah kerja usaha atau disingkat dengan KKU, konsultasi bisnis dan penempatan kerja atau disingkat dengan KBPK, dan inkubator wirausaha baru atau yang disingkat dengan INEWUB. Dalam perkembangannya, Dikti menawarkan program yang dikemas sebagai program kreativitas mahasiswa atau disingkat dengan PKM, yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi dalam berbagai bidang yang meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, gagasan tertulis, karya cipta, dan kewirausahaan. Sedangkan pada tahun 2009, Dikti menyediakan skim bagi mahasiswa yang berminat sebagai job creator melalui program mahasiswa wirausaha atau disingkat dengan PMW. Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, atau ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan hakikat kewirausahaan. Menurut Ahmad Sanusi, pada tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Menurut Dunker pada tahun 1959, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Finberer pada tahun 1996,
Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Menurut Richard Casman pada tahun 1725, kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi resiko yang berbeda dengan mereka yang menyediakan modal. Dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 961 garing Kep garing M garing 11 garing pada tahun 1995 disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi, tidak ketergantungan, individualistis, dan selalu optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang wirausahawan harus fokus pada tugas dan hasil. Keberhasilan pencapaian tugas tersebut sangat ditentukan pula motivasi berprestasi, berorientasi pada keuntungan, kerja keras, serta berinisiatif. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Seorang wirausahawan harus mengetahui peluang kegagalan, di mana sumber kegagalan dan seberapa besar peluang terjadinya kegagalan. Dengan mengetahui sumber kegagalan, maka dapat diminimalisir terjadinya risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang kewirausahawan yang berhasil ditentukan oleh kemampuan dalam memimpin, memberikan suri tauladan, berpikir positif, dan memiliki kecakapan untuk bergaul merupakan hal-hal yang sangat diperlukan dalam berwirausaha. Yang kelima, keorisinilan. Sifat orisinil ini tertentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Keorisinilan atau keunikan dari suatu barang atau jasa merupakan hasil inovasi dan kreativitas yang ditetapkan, sehingga wirausahawan harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahawan harus memiliki pandangan jauh ke depan, maka wirausahawan akan terus berupaya untuk berkarya dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada saat ini. Pandangan ini menjadikan wirausahawan tidak cepat merasa puas dengan hasil yang diperoleh saat ini sehingga terus mencari peluang. Dan yang ketujuh, jujur dan tekun. Untuk menjadi seorang wirausahawan juga membutuhkan sikap jujur dan tekun. Jujur terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pegawai-pegawainya, tekun dalam mencari ide-ide baru yang lebih kreatif dari ide-ide yang sudah ada, dan tekun dalam merintis usahanya yang baru akan memulai berkembang. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Daya dorong pertumbuhan kewirausahaan dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor dalam, dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seorang terdiri dari 3 unsur penting, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang terdiri atas 2 unsur terpenting, yaitu empati dan keterampilan sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan hakikat kewirausahaan. Menurut Ahmad Sanusi, pada tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Menurut Dunker pada tahun 1959, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Schimberer pada tahun 1996,
Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Menurut Richard Casman pada tahun 1725, kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi resiko yang berbeda dengan mereka yang menyediakan modal. Dalam keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 961 /Kep/M/11 pada tahun 1995 disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi, tidak ketergantungan, individualistis, dan selalu optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang wirausahawan harus fokus pada tugas dan hasil. Keberhasilan pencapaian tugas tersebut sangat ditentukan pula motivasi berprestasi, berorientasi pada keuntungan, kerja keras, serta berinisiatif. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Seorang wirausahawan harus mengetahui peluang kegagalan, di mana sumber kegagalan dan seberapa besar peluang terjadinya kegagalan. Dengan mengetahui sumber kegagalan, maka dapat diminimalisir terjadinya risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang kewirausahawan yang berhasil ditentukan oleh kemampuan dalam memimpin, memberikan suri tauladan, berpikir positif, dan memiliki kecakapan untuk bergaul merupakan hal-hal yang sangat diperlukan dalam berwirausaha. Yang kelima, keorisinilan. Sifat orisinil ini tertentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Keorisinilan atau keunikan dari suatu barang atau jasa merupakan hasil inovasi dan kreativitas yang ditetapkan, sehingga wirausahawan harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Seorang wirausahawan harus memiliki pandangan jauh ke depan, maka wirausahawan akan terus berupaya untuk berkarya dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada saat ini. Pandangan ini menjadikan wirausahawan tidak cepat merasa puas dengan hasil yang diperoleh saat ini sehingga terus mencari peluang. Dan yang ketujuh, jujur dan tekun. Untuk menjadi seorang wirausahawan juga membutuhkan sikap jujur dan tekun. Jujur terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pegawai-pegawainya, tekun dalam mencari ide-ide baru yang lebih kreatif dari ide-ide yang sudah ada, dan tekun dalam merintis usahanya yang baru akan memulai berkembang. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Daya dorong pertumbuhan kewirausahaan dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor dalam, dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seorang terdiri dari 3 unsur penting, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang terdiri atas 2 unsur terpenting, yaitu empati dan keterampilan sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.